Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan mempresentasikan yaitu tentang motivation and effect, yaitu pelajaran atau matkul consumer behavior. Next, Rizky. Oke, pertama kita akan memperkenalkan anggota kita dulu. Yang pertama ada saya, Muhammad Mujidul Mujid. Saya Nelvina Ivana. Saya Rizky Bagus Zulmi. Saya Rizka Septiani. Saya Dia Hayu Raja Siwi. Saya Syifa Daliana Putri. Oke, boleh di next, Rizky. Oke, poin yang akan kita presentasikan yang pertama ada the motivation process, yang kedua ada effect, yang ketiga ada consumer involvement. Oke, next. Nah, ini adalah subpoinnya. Ada 12 subpoin. Nah, bisa dilihat. Oke, next Rizky. Oke, yang pertama. Yang pertama ada the motivation process. Why ask why? Keputusan individu atau seseorang konsumen untuk memilih produk tertentu untuk membeli dan tidak membeli produk yang lain adalah merupakan perwujudan keputusan konsumen dalam pembelian. Keputusan pembelian oleh konsumen merupakan salah satu tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian yang kompleks. Nah, itu adalah keputusan individu konsumen untuk memilih produk, yaitu motivasi pembelian ini terjadi apabila konsumen ingin membeli suatu barang yang ia yakini akan terpuaskan. Tuh. Motivasi mengacu pada proses yang mengarahkan orang untuk berperilaku seperti yang mereka lakukan. Itu terjadi ketika konsumen merasa kebutuhannya akan terpuaskan. Nah, itu tadi. Oke, next Rizky. Nah, menurut Schiffman dan Kanauk tahun 1994 menyatakan bahwa motivasi sebagai kekuatan dorongan dari dalam diri individu yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan. Nah, ini ada gambarnya. Jadi pertama pertama tuh dari apa dulu sih? Pertama tuh dari kebutuhan. Setelah kebutuhan tuh kita ada apa? Kita mendapat tekanan, wah kita harus beli suatu barang ini nih. Setelah ada tekanan tersebut, ada dorongan bersama dengan pengetahuan proses kognitif itu mendorong kita supaya kita untuk membeli ini perilakunya kita untuk membeli suatu barang. Nah, setelah kita beli suatu barang, maka tujuan itu terpenuhi. Nah, bisa dijelaskan yaitu kekuatan dorongan tersebut dihasilkan dari suatu tekanan yang diakibatkan oleh belum atau tidak terpenuhinya kebutuhan, keinginan dan permintaan. Kemudian bersama-sama dengan proses kognitif, maksudnya berpikir, dan pengetahuan yang sebelumnya didapat. Maka dorongan akan menimbulkan perilaku untuk mencapai tujuan atau pemenuhan kebutuhan. Oke, boleh di next, Rizky. Nah, motivational strength, yaitu persepsi merupakan anggapan seseorang terhadap suatu subjek. Penilaian konsumen terhadap suatu barang atau jasa melalui persepsi mereka. Produk yang dipersepsikan konsumen dengan baik membuat produk tersebut memiliki nilai. Persepsi sangat memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nah, misalkan kita dikasih pilihan, kita milih mau naik Gojek atau Grab karena saya mempunyai persepsi atau sudut pandang saya terhadap Gojek lebih baik, maka saya tidak akan memakai Grab gitulah. Yang kedua ada drive theory adalah teori penggerak berfokus pada kebutuhan biologis yang menghasilkan keadaan gairah yang tidak menyenangkan. Misalnya, perut Anda keroncongan selama kelas pagi. Kedua, eksperimentasi teori. Sebagian besar penjelasan motivasi saat ini berfokus pada faktor kognitif daripada faktor biologis untuk memahami apa yang memotivasi perilaku. Teori harapan menunjukkan bahwa harapan untuk mencapai hasil yang diinginkan intensif positif daripada didorong dari dalam memotivasi perilaku kita. Next, Rizky. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang motivational direction atau arahan motivasi untuk menentukan keputusan individu atau seseorang konsumen untuk memilih produk tertentu
untuk membeli atau tidak membeli produk yang lain adalah merupakan perwujudan keputusan konsumen dalam pembelian. Keputusan pembelian oleh konsumen merupakan salah satu tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian yang kompleks. Nah, yang berikutnya ada proses arahan motivasinya, yaitu berbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu mengenali kebutuhan. Proses membeli diawali dengan kesadaran adanya masalah kebutuhan. Kebutuhan timbul karena perbedaan antara keadaan yang sesungguhnya dengan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan akan menimbulkan kekuatan pada salah satu bagian otak untuk mengatur dan mengarahkan perilaku. Dan yang kedua ada pencarian informasi. Setelah konsumen menyadari adanya masalah yang dirasakan, ada kebutuhan serta kebutuhan tersebut dirasa penting, sangat mendesak untuk dipenuhi, maka konsumen akan mencari informasi berbagai produk yang berpotensi sebagai pemuas kebutuhan. Konsumen tidak akan membeli suatu produk jika produk tersebut tidak dapat memuaskan kebutuhannya. Yang ketiga ada evaluasi alternatif, yaitu dalam proses pemilihan dari berbagai manfaat yang ada pada suatu produk. Motivasi sebagai proses yang mendorong untuk menentukan pilihan di antara berbagai alternatif yang terbaik. Pembelian atas suatu produk tidak akan terjadi sebelum adanya sebuah alternatif produk dipandang secara positif dapat memenuhi kebutuhan serta memuaskan keinginannya. Yang keempat ada keputusan pembelian. Setelah melalui proses evaluasi, konsumen akan membentuk preferensi di antara produk serta merek-merek yang menjadi pilihannya. Namun, demikian apakah konsumen akan membeli atau tidak akan dipengaruhi oleh sikap orang lain atau produk tersebut, serta faktor situasi yang tidak pernah terduga. Dan yang kelima ada perilaku sesudah pembelian, yaitu setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami beberapa tingkatan kepuasan atau ketidakpuasan. Kepuasan merupakan fungsi yang dari dekat tidaknya antara harapan pembeli terhadap performance produk tersebut dengan persepsi pembeli atas performance yang diperoleh. Nah, yang selanjutnya ada motivational konflik, yaitu konsumen mengalami berbagai jenis konflik motivasi yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Misalnya kita mungkin akan berkonflik jika kita bingung antara membeli suatu yang memiliki tujuan manfaat versus sesuatu yang untuk bersenang-senang saja. Karena keputusan pembelian dapat melibatkan lebih dari satu sumber motivasi. Konsumen sering menemukan diri mereka dalam situasi di mana motif yang berbeda, baik positif maupun negatif, bertentangan dengan satu sama lain. Di sini ada 3 jenis motivational konflik. Yang pertama ada approach to approach. Seseorang memiliki konflik pendekatan-pendekatan ketika dia harus memilih antara dua alternatif yang diinginkan. Contohnya, dari konflik pendekatan ini misalnya seseorang dihadapkan dengan pilihan antara dia ingin liburan bersama keluarganya ke tempat wisata, pantai, atau melakukan permainan ski dengan temannya di sebuah mall. Yang selanjutnya ada approach to avoidance, atau sebuah konflik pendekatan menghindari. Terjadi ketika dia menginginkan suatu produk tetapi dia ingin menghindarinya pada saat yang sama. Contohnya, saat kita ingin membeli atau memakan daging, tetapi saat yang sama juga kita merasa bersalah telah menyakiti hewan dan kemudian memakan dagingnya. Mungkin kasus seperti ini sering terjadi pada vegetarian. Yang ketiga ada avoidance atau di mana saat seseorang mungkin menghadapi pilihan dengan dua alternatif yang tidak diinginkan sama sekali. Misalnya pilihan untuk membelanjakan uang lebih banyak untuk mobil lama atau membeli yang baru. Selanjutnya yaitu ada bagaimana cara kita mengklasifikasi keinginan konsumen. Ini dilihat dari pertama yaitu Murray psychogenic needs, terus ada specific needs and buying behavior, dan yang terakhir yaitu Maslow hierarchy of needs. Lanjut ke next. Murray psychogenic needs ini menurut Murray yaitu menggambarkan suatu kebutuhan sebagai pemikiran untuk mengubah suatu kondisi yang tidak memuaskan. Jadi misalnya dalam suatu ruangan
merasa panas. Berarti itu kan keadaan yang tidak memuaskan. Jadi terdapat kebutuhan di mana kita membutuhkan AC ataupun kipas. Jadi menurut Murai, kebutuhan itu yaitu mengubah suatu kondisi yang tidak memuaskan. Di sini dia terdapat 3 kategori yaitu autonomi, dependence, dan interplay. Untuk autonomi sendiri itu untuk pribadi yang mandiri. Jadi ada beberapa kebutuhan untuk pribadi yang mandiri ada tersendiri, dan dependence itu bagi mereka yang merasa untuk memerlukan atau membentengi dirinya sendiri, dan yang event play ini untuk merasa kebahagiaan, lebih ke perasaan. Jadi menurut Murai ini terdapat 3 kategori dalam kebutuhan manusia. Selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu ada specific need and buying behavior. Yang pertama yaitu need for affiliation. Need for affiliation ini kebutuhan untuk dekat dengan teman, dekat dengan masyarakat gitu. Nah, produk yang relevan dengan need for affiliation ini yaitu layanan untuk orang-orang dalam kelompok. Yang kedua yaitu need for power. Need for power ini untuk orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi atau yang memiliki status sosial yang tinggi, relevan dengan produk atau layanan yang menawarkan fasilitas yang sesuai dengan permintaan konsumen atau dengan produk atau layanan yang yaitu apa ya, yang khusus buat konsumennya. Nah, yang ketiga itu need for uniqueness. Need for uniqueness ini mereka yang suka akan sesuatu yang beda dari yang lain. Jadinya produk yang relevan yaitu yang berfokus untuk menonjolkan ciri khas sebagai pembeda dari yang lain. Selanjutnya. Nah, yang terakhir yaitu Maslow Hierarchy of Needs. Di sini ada tingkatannya. Yang pertama itu psychological, safety, belongingness, ego needs, sama self-actualization. Menurut Maslow, kebutuhan manusia itu harus terpenuhi dulu dari bawah. Misalnya yang di bawah tidak terpenuhi, maka mereka nggak bakalan bisa naik ke atas. Jadi, next. Dalam Maslow Hierarchy of Need itu kebutuhan yang fisiologi itu kebutuhan yang paling dasar, yaitu makanan, minuman, obat-obatan. Untuk kebutuhan akan keamanan ini bisa jadi kayak rasa aman, terus investasi untuk keuangan masa depan, sama yang asuransi. Untuk kebutuhan sosial ini dia sudah memasuki bahwa untuk tujuan ke masyarakat. Jadi seperti skincare gitu. Lanjut. Nah, yang ada keempat yaitu ada kebutuhan akan penghargaan. Jadi kebutuhan ini mereka tuh buat orang-orang yang mempunyai statusnya yang paling status gitu. Jadi apa sih yang menggambarkan statusnya itu bisa jadi mobil yang keren atau rumah yang bagus gitu kan. Terus untuk kebutuhan akan aktualisasi diri ini berada di puncaknya. Jadi mereka tuh yang udah memikirkan buat dirinya sendiri, kayak misalnya liburan, menjalankan hobinya, dan lain-lain. Next. Oke, untuk selanjutnya ini ada roda analisis konsumen. Bisa kita lihat ini kan ada 3 ya, ada afeksi dan kognisi, ada lingkungan, dan yang terakhir ada perilaku. Nah, sekarang kita akan bahas tentang afeksi. Jadi, roda analisis konsumen ini kan merupakan kerangka yang digunakan para pemasar, marketer untuk meneliti, menganalisis, dan memahami perilaku konsumen agar dapat menciptakan strategi pemasaran yang baik. Nah, roda analisis ini kan yang sudah saya jelaskan tadi ya, terdiri dari 3. Oke, boleh di-next. Nah, jadi afeksi ini mengacu pada tanggapan perasaan. Lebih jelasnya, afeksi adalah
keberadaan suatu objek, baik benda mati atau hidup yang dapat dirasakan seseorang. Bisa berupa perasaan, senang, marah, ataupun bosan. Afeksi ini timbul karena ada rasa nyaman ketika berhadapan dengan sesuatu, produk, atau merek. Bahkan pada dua orang yang sama-sama memiliki hubungan afektif dengan sesuatu, belum tentu afeksi mereka berdua itu sama. Nah, selain itu, afeksi bisa diartikan sebagai sebuah perasaan suka, ketertarikan, dan keinginan. Ini merujuk kepada bagaimana perasaan konsumen terhadap situasi tertentu dan stimulus tertentu. Hasil dari afeksi ini akan berupa pada rasa suka atau tidak suka terhadap suatu merek atau suatu produk. Oleh karenanya, dalam membuat strategi pemasaran, kita itu bisa melakukan pendekatan pada konsumen untuk mengetahui hal apa aja yang mereka sukai, sehingga produk kita bisa diminati dengan baik. Boleh di-next? Di sini ada tahapan respons afektif manusia. Jadi manusia itu memiliki 4 jenis respon afeksi. Yang pertama itu ada emosi, perasaan tertentu, suasana hati atau mood, dan evaluasi. Gambarnya bisa dilihat ya, ada di PPT, itu kan banyak klasifikasinya dan juga ada contohnya. Misalnya nih, untuk evaluasi itu kan ada pro dan kontra juga. Pro-nya itu kayak misalnya, si A menyukai makanan di restoran pinggir jalan, dan untuk kontranya atau tidak sukanya itu misalnya si B tidak suka melihat pameran di museum. Boleh di-next? Nah, ini ada penjelasan sedikit lebih mendalam mengenai respon afektif tadi. Yang pertama itu ada evaluasi. Evaluasi adalah reaksi valensi, bisa negatif atau positif yang sudah saya sebutkan tadi, terhadap peristiwa ataupun objek, tidak disertai dengan tingkat intensitas fisiologis yang tinggi. Misalnya ketika konsumen mengevaluasi film sebagai positif atau negatif, ini bisa melibatkan beberapa tingkat pengaruh yang disertai dengan tingkat intensitas yang rendah. Selanjutnya itu ada perasaan tertentu. Ini merupakan hasil evaluasi dari atribut suatu produk yang mampu mempengaruhi keyakinan konsumen, bahkan bisa merubah keyakinannya. Adapun status perasaan yang tidak begitu kuat seperti kepuasan atau frustasi. Yang ketiga itu ada emosi. Emosi ini bisa seperti rasa bahagia, kemarahan, atau rasa takut, cenderung lebih intens dan sering berhubungan dengan peristiwa pemicu tertentu seperti menerima hadiah yang luar biasa indah. Yang terakhir ada suasana hati atau mood. Ini melibatkan keadaan afektif positif atau negatif, sementara disertai dengan tingkat intensitas yang moderat. Jadi ada di tengah-tengah, bisa berubah secepat mungkin gitu misalnya. Nah, suasana hati ini cenderung menyebar dan tidak terlalu terkait dengan peristiwa tertentu. Misalnya, Indah mungkin baru saja bangun tidur dengan posisi yang salah, namun dia bisa melewati hari-harinya dengan baik. Boleh di-next? Oke, jadi setelah memahami infeksi dan pengaruhnya terhadap perilaku konsumen, tugas besar seorang marketer adalah membuat hubungan emosional antara pembeli atau calon pembeli dengan produk atau jasa yang dihasilkan. Ini bisa dilakukan dengan yang pertama itu ada membangun kepercayaan dan citra yang baik. Nah, membangun citra yang baik ini dapat menjadi salah satu cara untuk membentuk emosional dengan konsumen sehingga tercipta kepercayaan konsumen terhadap produk yang dimiliki oleh produsen tersebut. Salah satu contohnya adalah satu brand kecantikan asli Indonesia yakni Sari Ayu, di mana produk ini bagi sebagian keluarga sudah menjadi kepercayaan yang mana sudah dipakai oleh ibu atau bahkan nenek mereka dan direkomendasikan kepada anak cucu mereka. Selanjutnya itu ada dari maskapai Garuda Indonesia yang pernah menggrounded beberapa pesawat dengan pintu khusus anti peluru. Meskipun mendapat kerugian kan karena banyak penumpang yang tidak bisa dilayani, yang
karena banyak penumpang yang tidak bisa dilayani, serta kan harga pintu anti-peluru itu mahal. Tapi mereka itu tetap melakukan demi memperhatikan keselamatan penumpang dan awak pesawat. Nah, para penumpang dan calon penumpang yang tahu akan keadaan ini tuh menjadikan tindakan Garuda Indonesia ini sebagai nilai tambah dan mendekatkan mereka kepada maskapai Garuda Indonesia. Yang kedua itu ada membangun keterbukaan dan yang ketiga ada melibatkan konsumen. Salah satu contohnya itu terdapat pada brand Body Shop. Brand Body Shop ini kan sudah terkenal ya kalau misalnya kita itu bisa menukarkan produk ke counter kalau misalnya produknya udah habis. Nah, jadi The Body Shop ini akan mendaur ulang kemasan bekas tersebut. Nah, hal ini kan disampaikan secara transparan, jadi tuh konsumen merasa ada keterbukaan dan juga merasa dilibatkan karena kan sama-sama punya satu misi yakni Go Green. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, dari hitungan Apex itu membawa pengaruh positif. Pengaruh positifnya yaitu, bisa di next. Yang pertama yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan adalah keadaan mental sejahtera yang ditandai dengan emosi positif. Kebahagiaan ini bisa kita lihat bahwa dari responnya pembeli terhadap produk kita, layanan kita, dan apa yang kita berikan kepada mereka. Menurut beberapa penelitian, rasa kebahagiaan yang untuk konsumen itu bisa dari produknya dan bisa dari layanannya. Sehingga untuk para marketer bisa meningkatkan di antara dua tersebut, ingin meningkatkan produksinya atau ingin meningkatkan layanannya. Sehingga memberikan kesan positif dan memberikan kebahagiaan bagi konsumen. Next. Oke, selanjutnya ini ada pengaruh negatif atau afeksi negatif. Boleh next. Afeksi negatif yang pertama ini ada perasaan jijik. Jadi ketika konsumen melihat misalnya iklan itu, konsumen nggak cuma merasakan hal kebahagiaan, tapi juga merasakan hal-hal negatif seperti merasa perasaan jijik ini. Jadi kalau misalnya kalian ingat, dulu itu ada iklan terkenal dari Lifebuoy yang punya slogan Hands Up Shaggy itu. Jadi di situ kan ditunjukin ya, kalau misalnya kita nggak bersihin badan kita dengan baik, itu kan bakal nimbulin kuman terutama di area ketiak kita, sehingga menimbulkan bau badan juga keringat yang berlebihan. Nah, di sini konsumen akan merasa jijik nih ketika melihat iklan ini. Maka konsumen dari situ, dari perasaan jijik itu jadi terdorong nih untuk mempunyai pola hidup yang lebih baik, salah satunya dengan membersihkan badan dengan menggunakan sabun antibakteri ini. Next. Selanjutnya ada perasaan iri. Nah, perasaan iri ini ada dua jenis. Yang pertama itu ada benign envy, yaitu ketika seseorang akan termotivasi untuk membeli produk yang sama dengan seseorang yang lainnya. Nah, contohnya ini kalau misalnya, jadi ini menimbulkan rasa pengen ikut-ikutan gitu. Misalnya ada lihat yang satu punya iPhone keluaran terbaru. Nah, orang yang merasakan benign envy ini akan merasa pengen juga punya iPhone terbaru itu. Nah, selanjutnya ada malicious envy atau kecemburuan jahat. Jadi, malicious envy ini adalah rasa iri yang memunculkan rasa persaingan. Jadi, kalau tadi di benign envy mereka pengen punya benda yang sama, di malicious envy ini pengen punya yang berseberangan tapi bendanya itu punya kualitas yang sama. Misalnya ada si A iri sama B. B punya iPhone 13. Nah, tapi si A ini nggak mau sama persis gitu sama si B. Jadi dia pilihnya Samsung yang keluaran terbaru yaitu Samsung Galaxy Z Flip 3. Next. Nah, selanjutnya ada perasaan malu. Jadi, perasaan malu ini muncul misalnya ketika konsumen itu membeli produk yang sensitif secara sosial, misalnya popok dewasa, softtek, sampo kutu rambut, dan sebagainya. Nah, di dalam situasi ini, konsumen itu nanti akan memikirkan caranya nih, bagaimana sih biar
mereka tuh tetap bisa beli barang ini tapi tanpa merasa malu. Misalnya mereka suka ngumpetin kalau misalnya di keranjang belanjaan itu diselip-selipin softteknya atau popoknya begitu. Next. Selanjutnya ini ada perasaan bersalah. Jadi di perasaan bersalah ini misalnya kalau kita lihat di gambar di samping itu ada iklan diabetes. Jadi di iklan ini kan diabetesnya turun-temurun. Jadi membuat perasaan bersalah itu muncul supaya kita tuh memelihara diri kita dengan baik. Kita gunain gula rendah kalori ini supaya nggak diabetesnya berlanjut gitu. Next. Selanjutnya ada bagaimana media sosial memanfaatkan emosi kita. Jadi, kalau kita berlama-lama online di media sosial itu, kita juga akan terpengaruh sama apa yang kita lihat di dalam media sosial itu. Kalau misalnya kita lihat postingan-postingan yang positif, maka kita pun akan merasa hal-hal yang positif. Kita juga ikutan senang, kita ikutan merasa positif lah. Kalau misalnya kita melihat hal-hal yang negatif, begitu juga kita akan merasa ikutan-ikutan negatif gitu, ikut-ikutan merasa benci dan sebagainya. Nah, di platform sosial media ini juga menggunakan fungsi-fungsi sosial sebagai sebuah adiksi yang menjadi penghargaan bagi penggunanya untuk tetap online di sana. Jadi di media sosial itu juga kalau kita perhatiin algoritmanya itu ngikutin sama sesuai apa yang kita minatin. Kalau misalnya kita lihat eh kebanyakan lihat konten-konten memasak nanti bakal muncul konten memasak terus gitu. Next. Oke, selanjutnya ada consumer involvement atau keterlibatan konsumen. Jadi keterlibatan adalah relevansi yang dirasakan seorang terhadap objek berdasarkan kebutuhan, nilai, dan minat bawaan mereka. Jadi keterlibatan itu mencerminkan tingkat motivasi kita untuk memproses informasi tentang produk atau layanan yang kita yakini akan membantu kita memecahkan masalah atau mencapai suatu tujuan. Di slide selanjutnya terdapat gambar yang mengilustrasikan bahwa faktor yang berbeda dapat menciptakan keterlibatan. Faktor-faktor ini dapat berupa sesuatu tentang orangnya, sesuatu tentang objeknya, atau sesuatu tentang situasinya. Next. Oke, jadi di sini ada 3 hal terkait ketertarikan, yaitu yang pertama, sebelum adanya keterlibatan, yang kedua saat terjadinya keterlibatan, dan yang ketiga hasil yang mungkin dari keterlibatan. Untuk sebelumnya adanya faktor keterlibatan dibagi menjadi 3 faktor, yaitu orang, objek, atau situasi. Terus juga ada saat keterlibatan itu berkaitan dengan satu iklan, yang kedua produk, dan yang ketiga pembelian keputusan. Lalu untuk hasil yang mungkin didapat dari keterlibatan ialah yang pertama ada jumlah informasi yang dicari dan preferensi untuk merek tertentu dan yang lainnya bisa dilihat pada tabel tersebut. Next. Selanjutnya ada types of involvement atau jenis keterlibatan, yaitu ada keterlibatan produk, keterlibatan pesan, dan keterlibatan situasional. Next. Yang pertama ada keterlibatan produk. Keterlibatan produk adalah tingkat ketertarikan konsumen terhadap produk tertentu. Semakin dekat pemasar, dapat mengikat merek dengan individu. Semakin tinggi keterlibatan yang akan mereka ciptakan. Sebagai aturan, keputusan produk cenderung sangat melibatkan jika konsumen yakin ada banyak risiko yang dirasakan. Ini berarti orang tersebut percaya bahwa mungkin ada konsekuensi negatif jika dia memilih pilihan yang salah. Next. Adapun strategi untuk meningkatkan keterlibatan produk, yang pertama ada penyesuaian massal, yang kedua DIY atau do it yourself, yang ketiga ada strategi creation, yang keempat ada gamifikasi. Selanjutnya ada keterlibatan pesan. Kendaraan media memiliki kualitas berbeda yang memengaruhi motivasi kita untuk memperhatikan apa yang mereka katakan kepada kita, yang dikenal sebagai keterlibatan pesan. Percetakan adalah media dengan keterlibatan tinggi, pembaca secara aktif memproses informasi dan dia dapat berhenti sejenak dan merenungkannya sebelum membalik halaman. Sebaliknya, televisi juga ada media dengan keterlibatan rendah karena memerlukan pemirsa pasif yang melakukan kontrol yang relatif kecil atas konten. Next.
Selanjutnya juga ada strategi untuk meningkatkan keterlibatan pesan. Yang pertama ada gunakan stimuli yang baru, yang kedua stimuli yang menonjol, yang ketiga sertakan endorser selebriti, yang keempat memberikan nilai yang dihargai pelanggan, yang kelima ciptakan platform media baru, yang keenam dorong pemirsa untuk berpikir tentang benar-benar menggunakan produk, dan yang terakhir ada buat tontonan dalam bentuk hiburan. Selanjutnya ada keterlibatan situasional. Keterlibatan ini menggambarkan keterlibatan dengan toko, situs web, atau lokasi tempat orang mengkonsumsi produk atau layanan. Banyak pengecer dan perencana acara saat ini berfokus pada peningkatan pengalaman pelanggan di toko, dealer, dan stadion. Next. Selanjutnya juga ada strategi untuk meningkatkan keterlibatan situasional. Yang pertama ada personalisasi, yang kedua teknologi tinggi, dan yang ketiga kontak berlangganan. Nah, oke, mungkin itu tadi yang bisa kami presentasikan mengenai motivation and effect. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua apabila di dalam penyampaian kami tadi ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman semua, karena kami juga hanya manusia biasa yang nggak luput dari kesalahan. Ya, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh hubungin kami. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.